lebih bersemangat ke depan ke beberapa jam ke depan.
Oke, masih ingat kemarin kita belajar sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 judulnya apa saja? Dan sesi 1 kan pembukaan dan penyampaian tujuan bibliotek. Sesi kedua apa ada masih ingat judulnya? Penguatan literasi masyarakat melalui TPBS untuk mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sesi ketiga pendidikan dan layanan informasi KKS atau atau bintang yang lupa KKS nya atau di bintang 1 masih ada yang ingat menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2027 dari 2017 apa saja kriteria yang menjadi kriteria perpustakaan ideal? Ya saya tidak apa, silakan ibu itu yang berdebat. Yang pertama apa? Satu-satu. Ya. Dikelola secara profesional oleh Pak Puja. Apalagi memiliki apa? Ya. Tempat yang nyaman. Ada yang Yasmin Bare. Terus yang kedua Pak Puja, terus yang ketiga Pak Ibu Melia. Apa saja ini? Yang bisa menyebutkan 2 saja secara tepat saya kasih bintang 2. Kalau menyebut 3 saya kasih bintang 3. Ayo. Menurut undang-undang memiliki sistem yang baku. Ada saja kalau tidak salah ada 8 kan yang kriteria perpustakaan ideal. Salah satunya memiliki tata kelola yang baik. Terus apa lagi? Tata kelola yang selain tata kelola yang baik apa? Dimanfaatkan oleh masyarakat sekali lagi. Kemudian ada pemanfaatan yang baik oleh masyarakat apa lagi? Mendapatkan pendampingan yang lain apa lagi? Saya berikan dari sini. Kira-kira apa? Sini ada lagi. Nah itu bukan. Nah itu apa lagi? Bisa dibacakan semuanya. Jadi model perpustakaan yang ideal atau membaca yang ideal seperti ini. Ya, model perpustakaan desa yang ideal, tata kelola yang baik, pemanfaatan oleh masyarakat, sarana dan prasarana memadai, mendapatkan pendampingan, sinergi dan kolaborasi, ada kebijakan daerah desa, ada pemantauan dan evaluasi yang terukur. Oke, bintang 1 pertanyaan sih. Terus itu tadi perpustakaan yang ideal menurut undang-undang perpustakaan. Terus kemarin kita belajar tentang strategi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ada berapa strategi? Ada berapa strategi? 3. Saya jawab. Kayaknya sini lagi satu bintang. Salah satunya apa? Salah satu jangan pakai sini lagi. Yang lain. Peningkatan pelayanan, Ibu Maya. Apa lagi yang kedua? Ibu Diana, pelibatan masyarakat. Yang ketiga? Yang lain. Advokasi. Siapa yang menjawab? Di sini Ibu saya. Oke, karena kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang pendidikan dan layanan informasi. Sekarang kita coba lihat bagaimana tentang strategi yang kedua, yaitu pelibatan masyarakat. Pelibatan.
pelibatan masyarakat itu seperti apa? Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau berkomentar? Pelibatan masyarakat dalam program TPBIS seperti apa? Ada yang mau berkomentar? Satu-satu katakan. Kegiatan perpustakaan. Kegiatan perpustakaan mungkin bukan satu kakaknya sih. Masih ada? Masih ada yang mau berkomentar? Pelibatan masyarakat di perpustakaan itu seperti apa? Termasuk kelompok bisa Anin nomor 12. Tapi intinya definisinya pelibatan masyarakat ada yang mau berkomentar tidak? Bukan kegiatannya. Definisi dari pelibatan masyarakat. Oke. Koordinasi antara pihak perpustakaan dengan masyarakat untuk melibatkan seluruh masyarakat anak-anak yang ada di sekitar kampung. Jalur koordinasi antara pihak perpustakaan dan masyarakat. Ya kurang lebih seperti itu katanya sih Mas Puja. Jadi seperti itu kegiatan pelibatan masyarakat di program transformasi perpustakaan adalah melibatkan masyarakat untuk atau memfasilitasi masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Itu pelibatan masyarakat. Nah, tujuan sesi kita ini tujuan sesi kita adalah pertama, kita sama-sama memahami konsep pelibatan masyarakat dan apa pentingnya pelibatan masyarakat di perpustakaan. Kenapa kita harus melakukan pelibatan masyarakat di perpustakaan? Jadi saya berharap, kita semua berharap kita sama-sama bisa memahami konsep pelibatan masyarakat di perpustakaan. Strategi yang kedua, langkah-langkah apa saja untuk melakukan kegiatan pelibatan masyarakat kita sama-sama bisa memahaminya. Terus yang ketiga, nah terakhir sama seperti kemarin di peningkatan daya informasi di bagian akhir sesi ini, kita akan mencoba sama-sama menyusun rencana kerja pelibatan masyarakat. Nah, strategi TPBIS seperti yang kita singgung di awal kemarin ada 3. Ini yang pertama adalah peningkatan daya informasi, advokasi, dan yang kedua yang kita bahas pada sesi kali ini adalah kegiatan pelibatan masyarakat. Lanjut. Nah, coba saya mau kita berdiskusi lagi, kita membahas apa masalah yang ada yang kita hadapi di sekitar perpustakaan kita, bagaimana kondisi masyarakat di sekitar perpustakaan kita, apa masalah, apa potensi yang ada di kelurahan kita. Kalau misalnya begini, ada anak-anak yang misalnya kekurangan bahan bacaan, punya minat tinggi untuk membaca, tapi di sekolah mungkin di sekolahnya dia kekurangan bahan bacaan. Nah, yang menjadi solusi adalah perpustakaan. Itu kira-kira masalah yang bisa kita temukan. Masyarakat anak-anak sekolah punya minat baca yang tinggi, sementara di sekolahnya mungkin tidak memiliki akses yang cukup untuk bahan bacaan yang bermutu. Solusinya adalah kita di perpustakaan. Apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya tentunya seperti saya bilang tadi, perpustakaan adalah solusinya untuk memberikan akses bacaan bermutu kepada anak-anak yang ada di sekitar perpustakaan kita. Ada yang mau berkomentar? Apa masalah potensi di desa atau di kelurahan di tempat kita di perpustakaan kita berada? Ada yang mau berkomentar? Saya mau kasih dulu, yang lain dulu. Coba Pak Herman, saya minta Pak Herman dulu. Kendalanya yang pertama itu kendala yang ada itu yang pertama transportasi, terus yang kendala yang kedua tempat untuk memfasilitasi
tempat. Yang kedua, yang ketiga, kendala anggaran untuk melengkapi semua fasilitas. Oh, jadi menyediakan Bapak akan melakukan karena masyarakat di sekitar perpustakaan Bapak yang Bapak kelola itu masyarakat minat bacanya tinggi. Sementara akses untuk buku-buku atau bacaan atau bahan-bahan organisasi mereka gunakan masih kurang. Bapak mau menyediakan anggaran untuk meningkatkan layanan informasi bagi masyarakat. Iya. Begitu? Iya. Oke. Bisa. Silakan dulu Pak. Yang lain? Yang lain? Coba kakak di sini, saya udah dari kakak di sini dulu atau dari kakak dia dulu. Dia belum bicara bagian ini. Masalah utama tentang masyarakat di sekitar perpustakaan. Bagaimana mereka berkegiatannya bagaimana? Ya, selamat pagi. Masalah di tempat saya yang Kelurahan Siti Baru itu, pertama kalau untuk anak-anak di sekolah itu tidak punya perpustakaan. Sekolah tidak itu satu masalah. Itu masalah. Sekolah tidak punya perpustakaan. Terus yang kedua, Jadi bahan bacaan itu kurang. Kemudian masalah kedua, bahan bacaan di sekolah kurang. Masalah pertama, perpustakaan sekolah tidak ada. Masalah kedua, bahan bacaan tidak ada kurang atau tidak ada. ya itu untuk anak-anak. Kemudian karena di kampung, jadi anak-anak itu sore kegiatannya tidak banyak. Paling mereka mengaji atau sekolah di sekolah itu mereka hanya beraktivitas di dalam rumah. Masalah ketiga, anak-anak aktivitasnya kurang, lebih banyak bermain. Oke. Kemudian kalau untuk masyarakat, masyarakat itu sebenarnya punya potensi karena kami punya pertanian yang cukup besar, kemudian juga lahan kelapa sawit yang cukup besar. Cuma selain pertanian dan perkebunan, sebenarnya masyarakat di sana tuh ibu-ibunya kreatif, rajin-rajin gitu. Ibu-ibu di sana tuh suka jualan-jualan PKK gitu. Tapi bakatnya itu tidak bisa tersalurkan dan yang hanya bisa melakukan itu orang-orang tertentu. Masalah Pak, potensi dari kampung di sini itu cukup luar biasa, hasil alam cukup melimpah dan ibu-ibu punya kreativitas yang tinggi. Hanya saja masalah untuk menyalurkan kreativitasnya itu belum. Wadahnya tidak tersedia. Wadahnya bagaimana? Wadah untuk menyalurkan kreativitas belum ada. 4 masalah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Masalah yang dilakukan untuk ini Pak, untuk Untuk mengatasi sejauh ini memang kalau di perpustakaan itu kami baru mengakomodasi anak-anak. Jadi anak-anak kebetulan saya di sekolah, jadi anak-anak dari sekolah itu saya selalu ajak untuk mereka ke perpustakaan kampung. satu masalah sudah dilakukan oleh bagian perpustakaan oleh pustaka mengajak anak-anak untuk berkegiatan di perpustakaan. Terus lanjut. Jadi saya dan beberapa teman kami selalu melakukan itu. Kemudian di sana itu kan ada satu masalah lagi itu sebenarnya anak-anak itu minat dengan bahasa, misalnya bahasa Inggris, tapi gurunya itu hampir susah ditemui. Jadi kebetulan ada teman itu yang saya bawa gitu, dan kemudian saya bisa sedikit-sedikit Masalah kelima, minta maaf. Masalah kelima, anak-anak punya minat untuk belajar minat yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Masalahnya pengajarannya tidak belum tersedia. Tersedia. Nah, yang dilakukan untuk mengatasi ini adalah mendatangkan teman yang bisa bahasa Inggris. Ya. 2 masalah sudah dilakukan ada solusinya. Kemudian karena anak-anak tidak punya kegiatan, jadi selain membaca, biasanya kami juga mengisi kegiatan perpustakaan itu dengan kegiatan menari, karena anak-anak itu hobi sebenarnya. Jadi menari, menggambar, mewarnai itu perpustakaan menjadi wadahnya. Cuma sejauh ini kami belum melakukan kegiatan. Kalau untuk orang-orang dewasa itu kami belum melakukan, maksudnya perpustakaan belum menjadi wadah untuk orang-orang dewasa untuk masalah yang tadi, potensi orang-orang dewasa di pertanian ataupun kreativitas ibu-ibu. Jadi kami hanya sekedar
terlibat kalau ada kegiatan kampung, ya kami perpustakaan terlibat di dalamnya, tapi bukan kami yang mewadai. Jadi itu sepertinya belum menjadi solusi. Jangan salah. Kalau kegiatannya dilakukan di perpustakaan itu sudah termasuk kegiatan pelibatan masyarakat. Cuma untuk menginput di sini nanti ada dua caranya. Kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat di perpustakaan itu ada dua. Satunya kalau tidak ada peningkatan keterampilan atau keahlian atau pendidikan, suatu pendidikan dan pelatihan. Yang kedua yang dimana dilakukan itu adalah kegiatan pelibatan masyarakat dalam hal promosi perpustakaan. Iya. Oke, lanjut Mas Yan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Memang saya ke depan ini saya sudah punya, karena memang potensi sebenarnya besar. Cuma karena kami punya akses juga cukup jauh, jadi ke depan ini sebenarnya saya sudah ada ancang-ancang untuk mau melibatkan siapa untuk masyarakat, cuma memang belum terlaksana. Oke, sebentar di sesinya Kak Alex, coba dibikin rencana kerja tentang kegiatan advokasi, siapa yang mau advokasi. Rencananya bagus sekali kan? Tadi sudah diungkapkan bagaimana masalah apa yang dihadapi oleh anak-anak di sekitar perpustakaan sudah terjawab semua. Ada salah satunya menurut anak-anak punya minat belajar bahasa Inggris yang tinggi, tapi tidak ada tenaga pengajar. Mbak Nia sudah melakukan kemitraan dengan teman-temannya yang bisa atau punya kemampuan berbahasa Inggris. Itu sudah terjawab satu. Yang kedua, anak-anak di situ aktivitas yang kurang, hanya sebatas selesai mengaji, selesai belajar, sudah pulang ke rumah, mungkin lebih banyak bermain. Solusi yang dilakukan oleh Mbak Nia adalah mengajak anak-anak untuk berkegiatan di masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas mereka, keterampilan mereka, misalnya menggambar, menari, luar biasa. Terus satu yang mau terpecahkan adalah ibu-ibu yang punya potensi untuk berkreasi, untuk melakukan aktivitas yang mungkin bisa meningkatkan ekonomi keluarga, tapi belum tersalurkan begitu. Satu yang belum dilakukan, pemecahannya belum ada. Tapi sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan promosi perpustakaan. Jadi ibu-ibu itu bisa berkegiatan di perpustakaan. Jadi ada yang seperti itu. Ibu dia dikasih kita dua. Ada yang seperti itu? Siapa? Saya mau tanya nih, kan saya biasanya di bulan puasa itu biasa dari anak-anak kami istilahnya ngabuburit gitu ya. Ngabuburit itu selain kita beraktivitas olahraga, jadi saya suka sepedaan sama anak-anak. Terus kita bawa buku, kita sambil istirahat dimana kita baca atau kita sekedar kayak kuis-kuis gitu. Kemudian biasanya saya tuh melibatkan orang-orang tua untuk kita buka puasa bersama, jadi orang tua yang membawa makanan anak-anak lihat gitu. Itu apakah termasuk perlibatan masyarakat di perpustakaan? Masuk kegiatan masyarakat, tapi di bidang promosi perpustakaan. Kalau kegiatan pelibatan masyarakat kan seperti yang saya bilang tadi ada dua, yang pendidikan, yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kalau yang kedua, kalau misalnya orang luar yang melakukan kegiatan di perpustakaan tapi tidak ada yang dampak langsung ke perpustakaan, itu kegiatan promosi namanya. Iya. Cukup. Nah, jadi kesimpulannya begini, kegiatan pendidikan, kegiatan pelibatan masyarakat bisa dilakukan di mana saja. Contohnya yang sudah dilakukan tadi, bisa mengajak anak-anak untuk bersepeda sambil bawa buku-buku, mungkin di mana berhenti bahas buku-buku tertentu yang dibawa. Bisa seperti itu. Jadi apa saja bisa dilakukan di perpustakaan, berbagai kreativitas yang kita punya bisa kita dilakukan di perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, terutama anak-anak. Tanpa sadar kalau kemudian ada yang seperti itu tadi. Sebentar sedikit dulu, Ibu ngomong dulu. Iya, selamat pagi. Pagi. Iya, kami punya kelompok itu anak-anak yang dari SD sampai kelas 5 mereka belum dapat belajar karena ada kekurangan guru-guru untuk mengajar. Ya dari situ ini kepala sekolah kasih tahu ke mereka kalau mereka nanti tahan karena mereka belum tahu membaca dan menulis. Akhirnya orang tua mereka itu bilang
bagaimana caranya biar kami bisa belajar di perpustakaan. Ya, dari situ saya mengajar mereka. Ada yang tahu membaca mungkin sedikit saya. Yang masalahnya guru yang permasalahannya cuma kepala sekolah yang bilang mereka harus tahan di sekolah, tidak bisa naik kelas. Ya itu masalahnya. Oke. Jadi satu lagi masalah yang dialami oleh guru Bintaro di daerahnya adalah anak usia sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 banyak yang belum bisa membaca diakibatkan oleh guru-gurunya kurang. Dan mohon maaf saya bukan bermaksud mendiskreditkan guru, tapi ada beberapa orang oknum guru pada saat mungkin menandatangani kontrak janjinya di situ bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI di mana pun ditempatkan oleh pemerintah bersedia begitu. Tapi sudah ditempatkan di daerah satu hari mereka bisa kan 3 bulan di kota. Nah itu masalah yang perlu kita hadapi. Nah masalah yang beliau lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuka akses untuk anak-anak yang tidak bisa baca tulis sendiri untuk belajar di perpustakaan dan beliau melakukan sendiri. Saya berikan untuk ibu pertama Pak Puja. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita semua sudah pada saya sudah pada amal-amalnya sudah mulai pada paham dan sudah pasti sudah pernah melakukan semuanya. Cuma di sini yang menurut saya paling berat itu peran dari sekolah untuk bagaimana kita mengembangkan kita punya perpustakaan. Saya beberapa kali bikin kegiatan di sosial. Ketika saya mensurat ke sekolah IPK, sekolah SMK, SMA, untuk kita mengadakan kegiatan bersama, itu tingkat itu khususnya di yang SMA ya, tingkat peminatan mereka untuk bergabung untuk kegiatan positif itu sangat rendah. Itu maksudnya bagaimana kita solusinya untuk yang untuk mengajak orang. Ini kan kita berbicara dengan soal terkait pelibatan dan kontribusi dari masyarakat ini kan dari sekolah juga, namun apa ya daya tarik dari anak sendiri khususnya dari yang SMA, SMP sampai SMA kayak rendah. Itu yang maksudnya bagaimana solusinya untuk kita mengatasi hal tersebut. Karena berapa kali saya bikin video bisa dicek di media sosial saya itu dihadiri kurang lebih 100 orang lebih juga, tapi itu kalangan SD SMP. Nah ketika saya mengundang di yang SMP yang kelas 3 dan difokuskan ke dan yang SMA itu rendah sekali. Nah apakah ini berpengaruh antara orang tua dan guru-gurunya? Karena secara kita juga sudah membuatnya 1 minggu sebelum kegiatan kita sudah bawa surat. Dan yang paling penting adalah di sini ketika mungkin nanti diskusinya akan mengalir ketika nanti di bagian aplikasi atau apa. Karena yang paling berat masalah yang paling utama ketika kita membuat seperti ini adalah dana. Karena begini, banyak kan orang-orang ketika kita mengajak mereka kegiatan ada uangnya tidak. Bahasa itu paling susah menurut saya untuk kita menormalisasikan lah. Ketika kita mengajak orang datang ke kita, tapi yang dipikirkan dari orang-orang adalah orang tuanya khususnya ada dananya enggak? Masa cuma makan saja? Ya begitu kan harusnya kita menormalisasi dengan bahasa mungkin dimulai dari guru-guru, dimulai dari kita bahwa mohon maaf saya bikin kegiatan tanpa dana bisa jalan begitu. Makanya saya dari awal kegiatan yang saya komunikasi di media sosial itu murni dari saya pribadi tanpa koordinasi dengan orang-orang. Karena saya mengajak beberapa lembaga bisa anak-anak ini bisa mengajar yang mereka memang sudah basicnya masa SPDI-nya itu bagus-bagus. Hal ini yang saya ajak mereka gabung, namun tanggapan orang tua lagi dan padahal tidak. Itu yang masih kita berat untuk menormalisasi bahwa tidak harus ketika kita datang kegiatan itu harus ada uangnya. Itu yang menurut saya paling besar masalahnya. Harus kita cari solusinya. Apakah kita cari solusinya kalau misalnya kita berangkat mengajak orang, saya semua di sini pasti bisa ya. Cuma yang paling besar adalah ketika kita bisa kajian dan nyari guru. Ketika kita ada sesuatu barangnya berapa sih? Nah itu. Karena kita punya jiwa-jiwa untuk apa ya? Kayak macam misalnya kita bisa bilang juga saya sebagai orang yang tadi
fasilitasi ketika ada masalah-masalah seperti ini kita bisa menjawabnya. Itu yang paling besar menurut saya. Oke, jadi sebagian remaja di lingkungannya Mas Puja Mungkin itu mohon maaf, tidak semua ya, tidak semua. Semua pikirannya adalah seperti yang saya cerita malam itu di pola pikirnya mindsetnya itu money oriented. Semua berpikir dua. Tapi saya mau kembalikan yang bagian dulu. Apakah dalam melakukan kegiatan pelibatan masyarakat, terutama mengajak anak-anak untuk berkegiatan di perpustakaan, apakah pernah mereka bertanya tentang ada uangnya atau tidak, Pak? Seperti itu tidak. Mungkin saya sharing sedikit ya, siapa tahu ini bisa jadi informasi atau berbagi lah dengan kakak semua. Jadi kalau masalah yang dialami Puja tadi sebenarnya kalau menurut saya ya itu memang sudah mindsetnya masyarakat kita itu seperti itu. No money, no work gitu. Jadi kalau tidak ada uang tidak bekerja, itu sudah jadi pola hidup masyarakat kita seperti itu. Tapi kalau dari pengalaman saya, memang untuk kalau mengajak anak-anak yang dewasa, kalau kegiatannya hanya sekedar kita baca-baca atau main-main saja itu memang agak susah karena sudah bukan dunianya mereka. Jadi memang yang harus kita ubah itu konsep kegiatan kita yang memang terarahnya itu untuk remaja atau untuk anak-anak yang seusia dewasa. Begitupun karena saya orang yang bergerak di komunitas ya, komunitas gereja, jadi kami memang terlibat banyak di kegiatan anak-anak muda. Kalau kita bergerak di kegiatan anak muda, kita kegiatannya sudah bukan games yang di luar main-main begitu. Ya memang ada sekali, tapi sudah konsep materinya itu konsep yang masuk langsung ke pemuda. Pemuda itu kalau pacaran gimana sih gitu, kalau dengan temannya kita sudah bahasnya seperti itu. Jadi mereka oke, itu kebutuhan saya. Nah kemudian kita juga bangun pendekatan misalnya ke sekolah. Kalau kita ke sekolah itu memang komunikasinya itu tidak hanya sekedar surat masuk, kemudian sekolah kita surat masuk lalu kita pergi, tapi kita caranya itu kita memang betul-betul pendekatan ke guru-guru. Bagaimana kita itu membuat guru-guru itu sampai mereka mewajibkan anaknya itu untuk datang. Jadi sekolah yang berperan. Jadi cara pendekatan kita itu kita buat sampai sekolah itu ini kegiatan ya, jadi wajib diikuti begini. Bahkan ada sekolah-sekolah itu yang nanti di absen. Jadi sampai tidak datang itu nanti ada sanksinya begini dari sekolah. Jadi kita tidak hanya sekedar Pak ini ada kegiatan tolong disampaikan ke anak, tapi kita komunikasi ini tujuan kami Pak nanti kalau anak-anak ada ikutan seperti ini yang mereka dapatkan. Jadi sekolah pun menerima bahwa ini bagus untuk anak-anak. Jadi anak-anaknya itu diwajibkan untuk ikut. Kemudian berikut kalau sejauh ini kalau kegiatan dari anak-anak itu anak-anak yang tidak pernah tanya ada uang enggak, karena itu kayaknya orang tua saja yang berpikir kayak begitu. Nah, tapi kalau saya dengan beberapa, karena memang tidak semua ya, kita menemukan orang-orang yang mau bekerja sama tanpa biaya itu memang cukup susah gitu. Jadi kalau saya memang saya betul-betul selektif untuk mencari partner saya. Jadi saya ketemu misalnya namanya misalnya menari, gini loh, jadi saya tuh mulainya dengan cerita. Jadi saya tidak langsung nanti ini ya dengan yang tidak ini lokal gitu. Saya tuh anak-anaknya potensinya ada, kami tuh sering main begini-begini. Kapan-kapan mainnya Pak, boleh dong bagi-bagi ini. Jadi dia hanya sekedar datang itu untuk bermain, mengajak anak-anak begitu. Saya tidak membahas. Nanti kalau memang dia mau serius dengan saya, maksudnya terlibat, saya sampaikan kami perpustakaan bentuknya sukarela. Jadi kalau kakak mau bertahan di sini dengan harapan mendapatkan gaji, sepertinya bukan di sini tempatnya. Saya terus terang gitu. Tapi kalau kakak mau sekedar datang menolong teman-teman adik-adik di sini, kami sangat berterima kasih. Nanti dari kampung adanya segini, saya jujur gitu teman-teman. Jadi
mereka mau terlibat itu betul-betul karena pintar-pintarnya kita pendekatan. Kemudian begitu juga dengan masyarakat. Jadi saya makanya ini cerita aja ya, makanya Pak Kadis sama Bibi itu setiap kali dapat saya, Ibu Dian posisi di mana? Si Deka. Jadi Pak Bibi itu selalu heran. Ibu Dian biasanya orang kalau ditempatkan di desa itu dia suka kabur-kabur ke kota. Karena saya memang dari Manokwari, ya, jadi saya dipindahkan ke sana karena tugas saya di sana. Saya tuh stay, jadi saya stay 2 minggu gitu. Ada tambahan hati di sana, ada tambahan hati di sana. Jadi saya stay 2 minggu, bisa ditanyakan nanti di sana. Saya stay 2 minggu, jadi teman-teman saya tuh kayak pulang sudah, mereka sampai saya pulang sudah, nanti kasihan keluarganya gitu. Jadi mereka kasih saya waktu 2 minggu sekali, hari Kamis sore saya pulang, hari Minggu saya balik gitu, atau nanti di hari libur saya pulang. Terus jadi selama saya di sana memang saya saya berusaha bagaimana membawa diri saya ke masyarakat, terutama karena lingkungan saya itu kan lingkungan yang saya bergerak dengan anak-anak ya. Jadi anak-anak itu setiap sore saya punya rumah itu saya tinggal dengan orang yang di rumah itu di atas. Setiap sore kan anak di bawah itu sudah dengan sepeda, ibu sepeda yuk begitu. Mereka sudah tahu, bahkan saya baru pulang karena saya baru selesai dari sekolah itu jam 3 setengah. Itu mereka sudah selesai belum ganti baju, ibu sudah begitu. Yo sabar, jadi kadang saya harus merelakan egois saya itu untuk ayo sudah ada sepedaan gitu. Jadi kita pergi, kadang kita jalan ke sawah-sawah sampai orang tua di sawah, aduh nanti ibunya hitam gitu suruh. Tapi ya karena saya mau mereka itu mengerti bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, kita bisa belajar dan saya juga bawa diri saya untuk saya harus belajar dan mereka jadi mereka secara ibu tahu kerang ini tidak. Pemahaman saya kerang itu di laut, tapi ternyata di sawah-sawah itu ada kerang. Oh iya, kita belajar, kita cari tahu. Jadi literasi kami itu bukan literasi hanya tentang buku, tapi kami belajar digital, kami belajar apa yang sains yang ada di sekitar kami itu kami belajar. Jadi masyarakat juga lihat oh ibu ini cocok buat anak-anak. Jadi begitu saya minta mereka terlibat, mereka suka. Oke. Jadi terjawab Mas Puja, saya bisa ambil kesimpulan dari Mas Puja dengan apa yang dilakukan Mas Puja dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Sebenarnya punya 2 pola pikir yang sama, melakukan kegiatan tanpa ada iming-iming, ada uang. Kalau dari sisi relawannya, tanpa iming-iming harus ada uang, semua dua-duanya mau berkegiatan. Nah kembali ke masyarakat yang mau diajak berkegiatan tadi. Nah masyarakat yang Mas Puja kemudian adalah masyarakatnya itu begitu diajak berkegiatan di perpustakaan, pertanyaannya pertama adalah ada uangnya tidak, ada amplopnya tidak. Berarti ketika kita koordinasi kita jelaskan dulu kalau kita punya kegiatan. Yang kedua sosialnya, saudara, mohon maaf. Maksudnya saya jawab. Memang ada sebagian orang tua itu untuk mengikutkan kegiatan kita, karena kita bikin kegiatannya berapa kali. Kita bikin. Ada orang tua yang memang support sekali karena dengan alasan untuk menghindari anaknya dari itu. Nah, ini kebanyakan yang ikut dari bertahan sampai sekarang itu memang alasannya paling utama adalah itu. Namun kalau orang tua yang tidak mengerti adalah, ya itu yang pertama juga mereka ada yang datang. Ini datang ada semua dari sekolah tanya-tanya. Jadi kira-kira bagaimana ada ininya nggak? Itu yang terjadi kita punya apa ya kayak ini kita mau membuat sudah ada. Nah, solusinya begini, solusinya begini. Berkegiatan di perpustakaan, ajak 2-3 orang dulu yang mau berkegiatan melakukan kegiatan di perpustakaan. Kalau misalnya untuk kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas mereka, bisa meningkatkan keterampilan mereka. Kalau misalnya kan ada kerja peningkatan layanan informasi, salah satunya adalah dalam unit komputer kan. Nah, ajak anak-anak yang sama sekali belum bisa komputer, ajak mereka. Itu akan melihat nanti. Mereka akan lihat, ini belajar di perpustakaan, ini bisa komputer di sekolah, mereka bisa belajar komputer. Dia belajar di perpustakaan itu, di taman baca itu, dia bisa menggunakan komputer tanpa didampingi lagi, tanpa harus bisa melakukan kegiatan tugas-tugas sekolah, tanpa harus rental, tanpa mengeluarkan uang lagi, dia bisa lakukan sendiri. Caranya seperti itu, akan jadi contoh. Jadi hindari menghubungi orang tua langsung.
digunakan secara gratis. Ya, kalau misalnya kalian kamu punya tugas dari sekolah, satu lembar perpustakaan ada, kita sudah siapkan. Yang penting kamu diajak kemana dengan perpustakaan. Sama seperti yang kemarin dilakukan oleh KKS-nya dan KKIOD. Semua yang dilakukan dari sama seperti Mas Puja mungkin, tanpa berpikir untuk yang penting bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang penting bisa dilakukan oleh anak-anak. Saya rela menolak memang pribadi saya untuk merehabilitasi perpustakaan saya, untuk meningkatkan layanan informasi di perpustakaan saya. Oke, saya pikir selesai kita lanjut. Jadi cukup banyak yang bisa kita dapat informasi yang bermanfaat dari kakak Dian sama kakak Puja. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa melakukan hal seperti itu juga. Lanjut. Nah sekarang ini ada kertas. Saya pikir tidak usah ya, kita sudah terlalu lama dan diskusi tentang itu. Kita lewat saja karena intinya sebenarnya yang intinya ini yang saya mau bahas tadi sebenarnya di sini yang perintah menulis di kertas ini dan memasukkan ke sini sebenarnya yang ini yang kita bicarakan tadi. Atau masih mau? Ya, tapi yang lain belum ada yang komentar ini. Mungkin ada yang kecuali kalau saya bagian sama maksudnya tidak ini. Berita apa? Oke, siap. Oh, nggak boleh tambah, kita lanjut dulu. Jadi ini Mas Puja sama Malian klasifikasi kakaknya segala beliau tadi sudah memberikan solusi atau mengungkapkan solusi terbaik buat kita. Silakan ditulis masalah yang berada di sekitar teman-teman semua. Bagaimana cara mengatasi? Ada masukan? Tidak apa-apa Mas Puja, tulis saja untuk referensi. Yolah, ada masih dalam materi, masih satu bolpen. Satu materi lengkap ada? Atau yang di sini materi lengkap? Waktunya 3 menit ya, supaya kita bisa cepat selesai dan masuk materinya ke Alex supaya nanti sesi penutupan bisa lebih cepat. Bolpen. Mudah-mudahan kita tidak molor sama seperti kemarin karena mungkin ada yang mau pulang atau bagaimana. Sampai besok kayaknya. Kalau sudah dilepas bukunya, kertas kita di sini. Ada yang sudah? Tolong tulis nama, atau taman bacanya saja, tulis nama bacanya. Kalau
Satu, dua. Yang belum bisa menulis tidak apa-apa. Yang belum bisa menulis tidak apa-apa. Mas, taruh di dalam. Bisa ditulis namanya? Iya, masuk di sini. Diremas. Untuk mas jelas. Ditulis namanya. Lemas. Oke, stop. Kumpul. Oh, ibu biasa main basket. Oke, kita pasang saja. Ibu Rosalina. Mana orang Ibu Rosalina? Nah, Ibu Rosalina punya masalah, belum ada gedung perpustakaan. Itu kayak ditanyakan tadi, masalah yang dihadapi masyarakatnya. Minta maaf, saya masuk dulu, kita masuk dulu. Membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat, membangun komunikasi dengan masyarakat, terus melakukan promosi bersama dengan sekretaris desa, ini siapapun. Tapi sebenarnya intinya seperti ini, yang kita melakukan permainan sebenarnya
sudah terjawab oleh Mas Punya dengan Mbak Dian tadi. Jadi anggaplah sebentar kita yang ini tetap akan kami simpan. Kami dari tim fasilitator akan tetap mengevaluasi apa-apa yang kakak-kakak sudah tulis cerita di sini. Oke, kita lanjut ya. Minta maaf. Nah kemarin yang melihat video, yang masih ingat video Ibu Siti kemarin tentang pelibatan masyarakat, masih ada yang ingat apa yang Ibu Siti lakukan? Sama seperti yang Ibu sudah terjawab tadi Mbak yang tadi, mengajak masyarakat, mengajak mereka untuk berkegiatan di perpustakaan. Ini kenapa yang ditanyakan video tentang Ibu Siti terus? Karena Ibu Siti video Ibu Siti itu terjawab semua, mulai dari kegiatan peningkatan layanan informasi, kegiatan pelibatan masyarakat dan kegiatan edukasi, bahkan sampai ke promosinya nanti Ibu Siti lakukan semua yang ada di video Ibu Siti. Makanya setiap sesi tetap masalah Ibu Siti kita tanyakan terus. Ya, jadi tadi masalah yang dialami Ibu Siti, video Ibu Siti sudah terjawab dari Mas Punya tadi dengan Mbak Dian. Atau masih ada yang mau ditambahkan Mas? Ada mau tambahkan yang Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya mungkin saya tambahkan mengenai pemahaman saya karena kita kan kemarin sudah disampaikan kalau dari di sini. Jadi saya tambahkan mengenai pemahaman saya sesuai pekerjaan saya di sana sebagai seorang pendamping lokal desa. Ya jadi yang saya alami di sana yang setahu saya itu mungkin potensi di sana itu mengenai pertanian petani karena rata-rata masyarakat di sana itu latar belakangnya petani. Ya jadi hasil taninya itu yang saya lihat yang ditetapkan dari dana desa pusat itu sangat besar, maksudnya 20% dari dana pusat. Jadi 20% itu jadi kalau dana pusatnya 600 juta berarti 20% itu 120 juta untuk ketahanan pangan. Ya jadi dengan ada 120 juta itu kalau untuk ketahanan pangan itu sia-sia kalau pertaniannya tidak diolah begitu Pak. Ya jadi untuk masalah untuk cara mengatasinya ya karena di sana kami belum ada perpustakaan. Jadi mungkin dengan adanya bimbingan dan juga bekalan ini mungkin saya bisa paparkan di sana untuk mencari jalan keluar untuk masalah itu. Ya, terima kasih. kita semua dengan janjinya, beliau mau berjanji untuk mencari solusi begini. Yang pertama, beliau jadi saksi semua. Beliau mau mencari solusi bagi masyarakat supaya dana yang banyak itu bisa dialokasikan secara tepat. Begitu Pak ya. Jadi sebenarnya tadi bukan itu masalahnya sama seperti demikian. Hasil pertanian melimpah, tapi masyarakat tidak tahu mau diapakan Karena belum ada perpustakaan. Belum ada perpustakaan, oke. Ya, kita jadi saksi semua. Beliau mau berusaha bagaimana caranya agar dana yang besar itu bisa dialokasikan secara tepat. Oke, Bapak ya. Bukan cuma kami Pak, bukan cuma kami yang saksi, Bapak bisa pulang ke tempatnya semula. Kami sudah tidak jalan lagi, tapi Bapak janji ada yang melihatnya, ada yang lebih kuasa yang melihat. Janji bukan. Baik Pak. Ada ibu di sana. Cici. Begini Pak, saya mungkin agak sama dengan Pak kemarin. Jauh saja. Itu kan saya teman, waktu itu kan di saya kan cuma ada anak usia 4
supir kita di kantor. Jadi alasannya kan bantu ibu di sini daripada kamu duduk di sana, kalau di sana kamu bilang itu di sana main-main aja gitu. Padahal sudah lakukan supaya anak-anak datang ke TBM, cuma satu bulan masih lagi. Ya memang kalau dipikir memang ada kejenuhan seseorang yang akan mencapai batas itu, akan mencapai puncaknya, dan pada saat mereka jenuh akan terjadi seperti itu. Jadi kuncinya kita harus sabar. Kalau misalnya anaknya seperti itu, kita ajak anak yang lain. Nanti dia lihat temannya, otomatis dia akan datang lagi. Seperti itu. Jadi kalau cerita-cerita kemarin waktu kita di ruang makan sini, bukan cuma sebenarnya itu yang ibu alami itu sebenarnya lebih berat. Yang ibu alami lebih berat. Misalnya apa? Ibu bukan lagi di tantangan dari masyarakatnya, tapi ibu mempunyai tantangan yang mohon maaf sebelumnya saya mau katakan bahwa ibu mempunyai tantangan yang itu adalah persaingan usaha kalau saya mau bilang. Karena yang ibu mengatakan kepada tadi malam, yang ultimatum untuk ibu itu tidak boleh membuka kita membaca itu, akhirnya dia membuka dan dibayar. Jadi persaingan usaha sebenarnya kalau menurut saya tidak boleh seperti itu sebenarnya. Kalau kita misalnya punya niat untuk membantu masyarakat, meningkatkan literasi masyarakat, bahwa dia seperti itu salah. Kalau menurut saya masyarakat orang itu salah ya. Tapi biarlah Tuhan yang menilai itu. Yang penting kita punya niat ikhlas untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat. Baru kita dapat tantangan seperti itu, biarlah Tuhan yang menilai. Siapa yang betul? Kita yang betul atau kita yang betul? Saya lagi ngomong mengaku. Itu saya usaha itu. Di sekolah itu, saya akan ke sini, saya tanya, bukan saya bilang, dia cuma kasih uang kertas, cuma saya bilang kertas dengan sama, sedangkan saya tanya, jadi di sana itu, salah satu mereka mungkin yang semester dari 2014 sampai 2020, itu sampai ke Bapak, sampai ke yang malah jam 3, itu seperti malah perasaan dulu saya. Ibu jangan berpikir bahwa kok saya tidak berguna. Jangan berpikir begitu. Itu semua kembalikan ke Tuhan. Tuhan yang menilai kok. Tuhan yang menilai apa yang kita lakukan. Kita apa yang kita lakukan itu betul atau tidak, itu bukan manusia menilai. Karena yang ibu alami itu sudah persaingan sebenarnya. Karena ibu dilarang melakukan kegiatan untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat, karena dianggap mungkin beliau melihat bahwa ibu dapat kiriman sayuran, dapat kiriman hasil tanaman, dikiranya ibu mungkin buka minta
kegiatan itu ada bisnis. Sementara beberapa bulan kemudian setelah ibu tutup, ibu berhenti, dia buka sendiri dan meminta bayar dari anak-anak yang dia ajar. Itu sebenarnya sudah mohon maaf bukan saya bermaksud ini, sebenarnya saya tidak bermaksud untuk membuat ibu sedikit apa yang ibu mau biar teman-teman yang sebagai pelaku literasi di sini, bagian literasi bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Bagaimana beratnya melakukan kegiatan peningkatan literasi masyarakat. Saya cukup begitu ya, ibu jangan kalau orang itu saya pikir begini, mohon maaf, cukup sudah karena ya, mohon maaf. Terima kasih kita sudah mendengar semua keluh kesah ibu, apa yang ibu alami di tempat ibu dalam berjuang meningkatkan literasi anak-anak khususnya. Terima kasih Ibu Indonesia. Iya, mungkin sedikit berbagi pengalaman saja untuk mengurangi kesedihan saja Bapak. Jadi kami berbagi dari perpustakaan terlindungi seperti yang Ibu alami. Jadi memang sebagai guru memang ada tingkat kejenuhan. Saya juga pertama ngajar ketika SMP. Jadi bagaimana caranya kita satu kali pengalaman. Seperti kami di perpustakaan, memang kami menyutur tingkat SD dan ATK dan tahu kami menyurati, jadi kami mencari solusi berbagai pengalaman dan guru. Ada salah satu TK, mereka punya kemauan tinggi untuk mengajar anak siswanya, tetapi tidak ada timbal balik dari siswa yang mereka ajar. Dan seperti mereka mengajar, ditanya tidak dijawab, bingung bagaimana caranya. Akhirnya mereka juga putus asa. Terus kami bertanya, kira-kira bagaimana itu? Kami memberi solusi. Sesekali ajak mereka ke perpustakaan daerah. Nanti lihat di Facebook kami, ada beberapa TK yang mereka bertanya ke perpustakaan kami. Kami sebagai pengelola, kami berusaha mencari bagaimana caranya supaya kita mencari karakter anak ini, menggali dia punya karakter seperti apa. Sudah, kami mulai dari cara yang sederhana saja. Kami memprint gambar-gambar, gambar kartun, gambar lucu-lucu, kemudian kami print dari berbagai jenis karakter. Kita print, kemudian ada yang kita print gambarnya asli. Kita membuat kegiatan yang pertama, anak-anak yang suka melukis atau mewarnai, itu kita siapkan medianya, peralatannya seperti krayon, pensil gambar, kita siapkan. Jadi kita siapkan, yang mau mewarnai silakan mewarnai, kemudian mengambil gambar. Kita berbagi kelompok, anak-anak yang suka bercerita, kita ajar mereka bercerita dari gambar yang ada. Coba kalau membuat cerita sendiri, kira-kira ini ceritanya seperti apa? Kita berbagi dengan mereka. Nanti mereka berbicara dengan cara mereka sendiri. Nah, di situlah gurunya itu melihat anak-anak ini, mereka kita bisa gali dengan cara-cara seperti ini. Ada yang kita suruh menyanyi, kemudian dari berbagai jenis kita gali semua. Nah, seperti itu, tidak apa-apa ibu mulai dari dasar saja. Dan seperti itu kan, anak-anak di sekitar ini itu banyak. Jadi tinggal dipilih saja. Ambil gambar, ada besar yang menyanyi, ada segala macam. Pancing mereka dengan hal-hal seperti itu. Otomatis ada banyak manfaat yang didapat. Yang pertama dari orang tua, mereka melihat kesibukan anaknya. Oh, hari-hari yang ini dia berlari ke ibu. Apa ada kegiatan apa? Akhirnya mereka akan mendukung. Secara otomatis orang tua akan mendukung. Oke, bisa dipersingkat? Ya. Bisa dipersingkat? Bisa dipersingkat? Iya. Seperti itu saja. Jadi mulai dari dasar sederhana hal terkecil itu, otomatis nanti mereka akan datang. Jadi tidak boleh putus asa. Itu saja. Jangan sampai menangis. Guru itu tidak seperti itu. Jadi tidak semudah itu yang ibu berbagi betul. Ibu sudah lakukan hal yang seperti kesalahan. Masalahnya beliau menghadapi seorang kompetitor. Masalahnya seperti itu sudah selesai. Selesai kita lanjut. Ya. Jadi terima kasih sharingnya ibu. Terima kasih sharingnya ibu. Teman-teman yang berjuang literasi di sini bisa merasakan apa yang merasakan. Saya ini KKS ini setuju ya. Karena saya rasa KKS ini perjuangannya di desa Monika juga kurang lebih sama, cukup berat juga yang beliau alami. Dari anak-anak yang hobinya bermain, bagaimana memobilisasi anak-anak ke perpustakaannya, itu cukup berat memang. Sama seperti yang Mas Pujalan di sana juga, begitu mengajar anak-anak ketika di perpustakaan, yang ditanya pertama kali oleh orang tua, ada orang yang tidak. Lah, orang mau diajar untuk pindah kok minta dibayar.
Sama dengan ini, satu hal lagi di Provinsi Papua Barat ini khususnya sering saya alami, kita ikut kegiatan untuk peningkatan kompetensi kita, tapi kita menuntut uang duduk. Betul atau tidak itu? Salah sekali. Kita yang mau diajari, kita yang mau diajak untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan keterampilan kita, tapi kita malah dibayar, uang kita dibayar. Masuk akal tidak? Seharusnya kita yang mau meningkatkan kompetensi kita yang membayar dari narasumber. Harusnya seperti itu. Oke, selesai kita lanjut dulu. Kita nonton video lagi. Suaranya mana? Oh iya, kemarin kan ada ibu-ibu desa yang minta dibuatkan pelatihan memasak di perpustakaan. Emang enak ya, siang pas foto. Oh iya, kemarin kan ada ibu-ibu desa yang minta dibuatkan pelatihan memasak di perpustakaan. Apa kita buatkan pelatihan memasak soto ya? Oke deh, kita buat sekarang. Mas, nanti guru saya buat belajar bikin sate. Mau nggak? Oh iya, makasih ya. Nah teman-teman, pesan apa yang dilihat dari video tadi? Pesan apa yang bisa ditangkap dari video tadi terkait dengan pelibatan masyarakat? Ibu? Yang dari video tadi yang saya tangkap adalah video tadi itu kan pertama dari identifikasi masalahnya dulu. Identifikasi masalah, oke.
kami ibu yang mereka Jadi perpustakaan harus menjadi ruang interaksi masyarakat. Jadi masyarakat bisa berkegiatan apa saja di perpustakaan. Perpustakaan ini sebisa mungkin didesain sedemikian rupa supaya masyarakat bisa berinteraksi di situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk peningkatan kompetensi diri. Next. Langkah-langkah penerimaan masyarakat ini paling tidak ada 6 langkah-langkah penerimaan masyarakat. Pertama, sudah terjawab oleh Ibu semua tadi. Pertama, kita harus melakukan identifikasi masalah masyarakat, melakukan identifikasi masalah masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat? Kan tadi sudah terjawab semua ya. Jadi kita percepat saja karena kita mau membuat rencana kerja ini yang lama nanti. Merancang kegiatan yang bisa difasilitasi perpustakaan, terus mencari dukungan sumber daya dari pihak lain,
promosi dan mobilisasi peserta seperti yang dilakukan di video tadi, melakukan kegiatan pribadi masyarakat, terus pemantauan anti proses dan kegiatan. Kalau macam ini mungkin ini nanti materinya kita bagi, nanti materinya kita bagi di tidak usah sibuk-sibuk bicara. Oke, lanjut. Ini ada beberapa contoh kegiatan pribadi masyarakat. Ini adalah, kembali dulu. Oh ini di halaman yang tengah ada kegiatan kelas TK dasar yang diajarkan di sini mungkin TK dasar mungkin belajar Microsoft Word, belajar Microsoft Excel. Terus ini ada di kelas tata rias seperti yang kemarin IG-nya Mbak Ian ini membantukan kelas tata rias di perpustakaannya. Terus ada di Kota Mulu ada pelatihan pembuatan sabun cair. Di Kabupaten Merangin ada kegiatan menulis kaligrafi, bonus Sulawesi Selatan membuat susu jagung dan ternyata saya baru tahu juga begitu Pak, saya baru tahu kalau ternyata jagung itu bisa dibuat susu. Jagung bisa dibuat susu. Saya baru tahu juga ternyata. Yang saya tahu selama ini kedelai, ternyata jagung bisa dibuat susu. Di Kabupaten Natuna ada kegiatan mengolah sampah plastik. Sama di Kabupaten Kudus, di Desa Gunung Bulan Kabupaten Kudus ada kelas TK dasar. Di Desa Ujung Barat, Aceh Barat ada kerajinan tangan. Di Korea apa? Pelatihan membuat selai pala. Ini baru yang saya tahu ternyata pala bisa dibuat selai juga. Bukan cuma anak saya bisa dibuat selai, itu pala juga bisa. Di Nagari Sungai Pak Akam ada diskusi mahasiswa. Jadi apa saja bisa dilakukan di perpustakaan kakak-kakak. Bisa di mereka di sana cuma melakukan diskusi di mahasiswa melakukan diskusi saja. Kita tidak siapkan tempat saja masyarakat melakukan kegiatan apa saja, termasuk kegiatan berdiskusi, mungkin kegiatan pengajian atau mungkin kegiatan ibadah untuk mohon maaf untuk teman-teman yang Nasrani. Siapkan tempat untuk kegiatan beribadah di perpustakaan. Bisa. Desa Kuning dilakukan pelatihan gratis. Ini di perpustakaan daerah Manokwari sudah dilakukan juga, dan di distrik Tanah Bumbu itu pernah dilakukan pelatihan membuat sapu hijau. Karena di sana potensi sapu hijau sangat besar dan sapu hijaunya itu berkembang begitu saja, tidak dimanfaatkan. Cuma tindak lanjutnya yang saya belum tahu. Pelatihan membuat minuman cincau di Kabupaten Sukabumi. Terus ini ada contoh rencana kerja, bisa tolong diperhatikan dengan baik. Nanti kita akan membuat lagi kegiatan rencana kegiatan pelibatan masyarakat. Ada contohnya ini. Jadi salah satu contohnya begini. Ada 50 orang siswa, misalnya ada 50 orang siswa kelas 2 dan kelas 3 SD di Desa Gunung Penyut belum lancar membaca. Ini contoh masalahnya. Nah, contoh kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan belajar membaca dan berhitung. Terus sasarannya 50 orang siswa tadi. Kegiatannya kapan? Dirancang sejak hari Senin dan Kamis mulai bulan Mei 2024. Ini contoh saja. Tepatnya di perpustakaan desa, Hoda Pustaka misalnya, APBN sumber dananya kalau ada sumber dana. Jadi tolong ini jangan menjadi masalah ini cuma contoh. Jadi tanpa dana juga dikasih kosong juga tidak apa-apa. Kalau misalnya memang kita mau melakukan itu, yang penting kita kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan itu bisa berjalan. Kalau memang ada anggaran dana desa, kalau saja kita melakukan kegiatan, terus ada kepala kampung misalnya lihat anak-anak ini cuma dulu. Kita bikin anak-anak punya kemauan untuk belajar musik, tapi tidak bisa tersalurkan. Masalahnya itu ada untuk menyalurkan bakat. Menyalurkan bakat seni anak-anak muda, anak remaja. Masalahnya
Pak? Oke, lanjut. Terima kasih. Siap. Dia ini kan dia sudah ada, tinggal kumpul anak-anak terus belajar kalau misalnya komisi ya, tapi kalau misalnya dia terserah tergantung kalau misalnya kita musuhnya yang seperti ada kata misalnya macam kalau ada desa bikin teks kumpul anak-anak itu ajar pun baca selesai makan sama-sama, minum sama-sama dari bentar dan kita punya saja jangan kita tahu kalau saya begitu Mas Bu jangan suka ini ditentukan berapa banyak yang ininya, terus sasarannya. Itu bisa nggak? Ada 25 orang anak usia sekolah belum bisa baca tulis. Tidak apa-apa juga, tidak apa-apa sama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau memang jumlahnya sudah anak usia sekolah, belum bisa baca tulis, Kemampuan mengajar, kursus kami masih rendah. Itu masalah. Oke, selesai. baca, tulis dan sasarannya 20 orang. Nanti kegiatannya pelatihan untuk 20 hari. Waktunya kapan? Tapi ingat Juli minggu pertama. Kalau tidak beda saya. Liturgi atau materi mengajar untuk sekolah minggu dibawa dari perpustakaan atau buku cerita kan, video sekarang ada video itu apa nih tutorial. Sekarang ada video anak sekolah minggu yang ini nih, yang robot kecil satu dengan anak laki dan perempuan ini apa Superbook itu juga tentang referensi berarti kegiatannya pelatihan mengajar bagi mengajar untuk belajar. pelatihan, tapi sebenarnya yang seperti ini kan punya gambar aja, sementara alat peraga lain seperti kartu itu tidak punya. Tapi mungkin ini maksudnya bisa dirasakan lebih Ya ini maksudnya ini salah satu masalahnya. sama-sama. Dia terpisah dari sini. Jadi ini. Cuma di sini kegiatannya apa? Minta tolong mungkin ada panitia yang bisa membantu teman-teman di bawah rencana kerja yang kemarin. Double ticknya mana double tick? Biar rapat, esnek di sini biar rapat. Itu isi satu biji kemana?
sebelah sana nanti saya foto. Mama sama ini mah bilang itu. Iya ya. Yang pegang double fix siapa? Kan saya. PKB. Gerindra. PKB. Di atas saja. Bapak separuh di sini untuk ini dapatnya. Iya. Nanti di bawahnya masih kecil, di bawahnya itu. Kita datang ke promosinya, cara promosikan itu bawa data itu dia boleh kelihatan di udah minta rekomendasi untuk Kominfo untuk pasang, minta pendapat pengajar, minta seluruh buku pengajar, seluruh pakai yang itu atau panjang, terlalu panjang. Nanti saat ini disambung. Ya? Oke teman-teman, kalau yang terjadi di sana kurangnya pemahaman perangkat kampung tentang pengelolaan administrasi, kurang lebih ada 10 orang. Kemudian rencana kegiatannya pelatihan pengelolaan administrasi kampung dengan sasaran di kampung 10 orang. Waktu pelaksanaan rencananya di bulan Juli 2024 jam 1 siang bertempat di BFW Oh iya, itu pokoknya Sekretariat Dewan Agama. Dananya swadaya, kemudian penanggung jawabnya Kakak Puja sendiri. Sumber daya yang dimiliki ada listrik, punya pengalaman, punya printer dan laptop. Kemudian sumber daya yang belum dimiliki narasumber. oke, teman-teman kira-kira masuk akal tidak gitu? Izin. Kalau saya perpustakaan yang memadai, perpustakaan
Jadi kita tidak bisa melatih pemerintah, maksudnya mas makanya harus sumber, diperlukan harus sumber. Dibutuhkan. Oh, tidak mungkin. Oh, jadi kegiatannya tadi apa? Pelatihan administrasi untuk Pelatihan. Oh, ya. Bisa kalau Beda, bisa. Itu salah satu rencana kerja yang rasional yang bisa dilakukan oleh perpustakaan Binamungan di Kabupaten Teluk Nama. Itu salah satu yang cukup rasional. Jadi saya pikir teman-teman nanti kalau misalnya apa, halo. Jadi kalau misalnya nanti ini sudah dimuat dalam bentuk Excel dan dikirim ke KKNS dan kerja ini, nanti KKNS yang kira-kira menilai yang mengevaluasi layak atau tidak dilakukan ini nanti akan disampaikan kembali ke KKNS nya. Terima kasih. Jadi kalau sudah tidak ada, masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan kerja? Kalau tidak ada, kita lanjut. KKNS yang mau disampaikan. Kegiatan penerapan kegiatan pelibatan masyarakat ada juga beberapa praktek baik atau istilah kerja positive evidence yang sudah dilakukan oleh teman-teman di perpustakaan kampung di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Ini mereka mengidentifikasi dan melihat peluang untuk berkegiatan, membuat materi pelatihan sendiri, memulai dengan kegiatan lomba-lomba seperti yang banyak dan dilakukan kegiatan bersepeda santai dengan anak-anak, mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok UMKM, membuat kegiatan-kegiatan yang mendapatkan budaya masyarakat. Jadi memupuk kepercayaan masyarakat yang penting, memanfaatkan potensi lokal, menyediakan media bermain anak-anak, membesarkan semua kegiatan pelatihan ke tampilan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perpustakaan dan berkolaborasi dengan kegiatan lain di desa atau orang meminjam alat. Jadi tidak usah malu untuk meminjam alat di tempat lain. Menyediakan door prize ada kegiatan kalau memungkinkan kita bisa lakukan itu juga. Terus kira-kira teman-teman apa kata kunci dari kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan? Ada yang mau bicara? Yang lain dulu, yang belum pernah juga yang belum pernah bicara dulu. Kira-kira oke sini mana? Tidak bisa. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Apa kata kunci dari kegiatan pelibatan masyarakat yang kita sudah bahas tadi? Ada yang mau? Mas punya mungkin? Yang lain? Oke, kalau itu ke Mbak Maya saja. Melibatkan masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, Bu, bintang. Semakin banyak bintang, semakin banyak depositnya nanti dikasih oleh KKNS. Semakin besar nilai depositnya. Jadi kata kunci apa pesan kunci yang bisa kita ambil dari kegiatan pelibatan masyarakat bahwa perpustakaan memiliki peran strategis untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat bisa dilakukan di perpustakaan. Kira-kira seperti itu. Dan mari kita ciptakan perpustakaan yang kreatif, pengelola yang aktif, dan sekretariat ketika dua ini sudah terwujud perpustakaan kreatif dan pengelola yang aktif. Saya yakin kalau kita punya nilai yang baik, masyarakat akan menjadi produktif. Kira-kira begitu. Pesannya dari apa yang terakhir dari saya mengucapkan terima kasih. Selesai ini kita akan masuk ke sesi kelima. Siapa? Pak Aris tentang advokasi, bagaimana kita melakukan advokasi dan ada snack kan? Kakaknya sih kita istirahat dulu atau bagaimana? Kita snack dulu. Snack dulu. Ya, tapi kami masuk atau duduk saja nanti.
Oke, jangan begitu lah, jangan begitu lah. Jadi nggak enak. Betul. Saya jujur, bukan karena saya dari sini dan teman-teman dari penelitian dan perpustakaan podcast saya dari sini. Kalau saya bicara begitu, kita jadi orang enak. Kenapa? Kita tak diundang di sini difasilitasi tempat menginap. Makan siang dikasih dibantu untuk meningkatkan keterampilan kita. Wah ini layani seperti tuan lagi. Jadi selesai ini kita akan masuk ke sesi advokasi yang akan diantarkan oleh Kak Alex. Mari kita sama-sama untuk ambil snack dulu baru kita bawa masuk. Tapi sebelumnya saya ingin nyanyi dulu, nanti fokus kita lagi kita berdiri dulu sama-sama. Kalau orang ini yang mau ikut juga silakan. Melatih konsentrasi, melatih otak kriminal, keseimbangan otak kriminal mereka. Coba satu, dua, tiga, satu, dua. Baik, silakan kita ambil slide dulu. Kita akan lagi kalau ini ya. Maaf itu punya waktu ini saya masih ada proses jadi kita sepakat dengan waktu saja supaya kita bisa bekerja semua. Sudah semakin penasaran kan rencana-rencana kita. Kayaknya Pak Menteri ini ada hubungan. Kita tadi ini ada pulang Pak Menteri ya. Coba itu begini. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Asal bisa